Hai, perkenalkan nama saya John Septiadi Sinaga, NIM 2402050038. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem informasi surat masuk dan keluar yang saya bangun untuk tugas akhir praktikum pemrograman web. Sistem ini membantu mengelola surat menyurat di instansi secara digital. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian codingannya secara ringkas saja. Sistem ini dibangun menggunakan PHP native, MySQL dan Bootstrap 5. Itu dulu. Kemudian untuk kodenya saya menggunakan arsitektur sederhana dengan dashboard sebagai halaman utamanya, Ajax Handler sebagai otak pemrosesan yaitu edit, tambah dan hapus data. Kemudian untuk folder config yaitu ada di dalamnya koneksi.php yaitu untuk menghubungkan ke database-nya. Kemudian di bagian folder konten yaitu halaman-halaman yang saya buatkan yaitu data master dan data transaksinya. Di bagian folder upload sini yaitu tempat file digital disimpan. Di bagian database-nya saya menggunakan 8 tabel utama yaitu disposisi, instansi, jabatan, klasifikasi, pegawai, surat keluar, surat masuk, dan users. Untuk mengaksesnya saya menggunakan akun admin dengan username admin, password 12345. Nah, setelah login kita masuk ke halaman dashboard. Di sini ada ringkasan beberapa statistik jumlah data master dan data transaksi. Data master yang dimaksud yaitu ada jabatan, pegawai, instansi, klasifikasi, dan data transaksinya itu ada termasuk surat masuk, surat keluar, dan disposisi. Kemudian untuk mencatat transaksi saya akan tambahkan di tiap tabelnya atau tiap halamannya satu data. Pertama di bagian jabatan. Di jabatan ini ada beberapa daftar data jabatan. Kemudian saya akan tambah jabatan dengan nama jabatannya kepala bidang kurikulum. Eselonnya eselon 3. Nah, kemudian di sini ada juga kita bisa edit, contohnya status administrasi tidak ada eselonnya, bisa kita buat di eselon 2. Oke, kemudian di bagian pegawai, halaman pegawai di sini ada daftar data pegawai. Saya akan tambahkan data pegawai. NIP-nya 19, contohnya 199901 itu sebagai contoh. Nama pegawainya contohnya nama saya sendiri yaitu John Sinaga. Sinaga Eskom. Kemudian jabatannya saya buat ke daftar tadi, jabatan baru, daftar data jabatan, kemudian nomor saya. Kemudian alamat saya itu di sini, Jalan di Sisingamangaraja atau enggak? Ya, Sisingamangaraja. Jalan Sisingamangaraja. Oke. Nomor 25. Kita klik simpan. Nah, data saya sudah tambah. Kemudian juga di sini tidak ada contohnya di sini ada data, tidak ada jabatannya, bisa kita edit. Contohnya si Budi Santoso, kita buat dia jadi sebagai kepala bidang SMA juga bisa. Kemudian kita lanjut ke halaman klasifikasi. Di sini ada beberapa data, daftar data klasifikasi surat. Kemudian saya tambahkan contohnya dengan kodenya K, namanya confidential. Nah, data sudah tersimpan confidentialnya. Kemudian kita ke halaman instansi. Nah, di sini ada daftar data instansi yang saya buat. Kemudian saya klik tambah instansi. Nama instansinya contohnya Dinas PU PR Santaraja. Contoh. Kemudian alamatnya kita buat Jalan Merdeka. Nomor kontaknya ini saya buat sebagai contoh saja. Baru nama kontaknya kita buat si Dimas. Mereka simpan. Di sini juga kita bisa edit. Contohnya ini di bagian nomor 6 Kementerian Dalam Negeri, alamatnya ada memang tapi nomornya tidak ada. Bisa kita cari tahu infonya, kemudian bisa kita edit, kita buat contohnya nomor 45. Kita klik simpan. Nah, di bagian tadi juga bisa kita ganti juga nama kontaknya, nomor telepon dan lain-lainnya sebagainya, bisa kita edit dan berhasil juga. Kemudian bisa kita juga hapus di tiap data masternya ini. Kemudian kita ke surat masuk.
Saya akan tambahkan surat masuk atau transaksi surat masuk dengan nomor suratnya, contohnya 0/006/dis/2026. Kemudian tanggal terima, contohnya kita buat hari aja, instansinya kita buat PUPR tadi. Ini, kemudian klasifikasinya kita buat konfidensial dengan perihal permohonan data proyek infrastruktur. Kemudian contohnya ini ada filenya, bisa juga kita tambahkan file. Saya buat sebagai contoh saja. Kita ganti dulu nama file. Nah, sini juga kita bisa tambahkan file. Nah, jika ada file lampiran fisik, contoh bisa juga kita tambahkan contoh satu. Ada kemungkinan belum diproses. Nah, pegawai pencatatnya itu pencatat surat masuk ini. Kita buat nama saya sendiri, simpan. Nah, data sudah tertambah. Ini di sini dia, bisa juga kita bisa file digitalnya juga bisa kita download. Nah, jika ya di sini juga kita bisa edit filenya. Contohnya ini klasifikasi tidak ada. Kita bisa kita edit. Kita buat klasifikasinya biasa. Klik simpan. Dan lain-lainnya juga bisa diedit. Nah, kemudian kita ke transaksi surat keluar. Nah, untuk surat keluar ini saya tambahkan satu data juga dengan nomor suratnya hal yang sama 046/dis/ contohnya 2006, contoh ya 2006 tanggal kirim, tanggal hari ini, instansinya kita buat dinas PUPR tadi, klasifikasinya konfidensial, perihalnya undangan rapat koordinasi proyek. Kita bisa juga tambahkan file digitalnya, nanti akan tersimpan di folder hapus tadi. Ini contohnya, kita ganti dulu namanya. Oke, kemudian jika ada file di sini juga bisa kita tambahkan contohnya satu. Nah, di status kirim ini juga bisa kita langsung kita buat terkirim, dan bisa juga sebagai draftnya aja. Kita buat statusnya itu terkirim. Bisa juga kita buat ini. Nah, pegawai pencatatnya siapa? Contohnya kita buat Siti. Oke, kita simpan. Nah, data kita sudah tambah di sini. Nah, juga untuk edit juga bisa. Contohnya ini tidak ada klasifikasi dan belum juga diproses, bisa juga klasifikasinya juga kita buat penting. Bisa juga perwaran data diri penting. Oh, ya, pas. Simpan. Kemudian transaksi ke halaman disposisi, halaman transaksi disposisinya. Di sini kita juga bisa tambah data. Saya akan tambahkan juga data. Di sini contohnya kita klik surat masuk tadi yang saya buat, kemudian pilih pegawai pimpinannya, contohnya si Dr. Maria. Untuk pelaksananya Dr. Ahmad Fauzi. Instruksinya saya buat apa ya? Segera, contoh. Oh ya, pas, segera. Tanggal disposisinya tanggal hari ini, batas waktunya kita kasih contohnya ini tanggal 22. Kemudian statusnya kita buat sedang diproses atau selesai juga bisa. Contohnya sedang diproses. Catatannya juga bisa kita tambahkan contohnya cepat. Nah, di sini sedang diproses disposisinya, maka surat masuk di sini yang tadi kita buat selesai statusnya atau sudah didisposisi di bagian sini atau sedang diproses. Nah, kemudian di bagian halaman laporan di sini ada data laporan, data-data yang bagian sini tadi kita bawa ke sini, kita bisa PDF-kan atau kita PDF-kan. Nah, nih di sini. Nah, dia di sini tersimpan. Surat keluar juga bisa. Berarti di sini ada beberapa data surat keluar, beberapa data disposisi. Nah, kemudian kita cetak. Nah, di sedang diproses juga bisa cetak PDF. Di sini kita kasih landscape aja karena terlalu lebar. Kemudian kita save. Kemudian kita ke sini aja. Laporan. Oke. Laporan kita save. Nah, kita tadi tersimpan itu di dokumen. Ini kita cari laporan. Nah, ini PDF yang tadi kita simpan. Nah, ini dia. Nah, di sini juga ada bagian halaman pencarian. Kita kasih kata kunci. Contohnya Budi. Maka si Budi itu ada di mana aja, atau transaksi apa yang dilakukan oleh si Budi. Kemudian selesai sudah, kita log out. Kemudian kembali ke halaman loginnya. Begitulah CRUD master transaksi, laporan, pencarian, dan logoutnya semuanya berfungsi dengan baik. Terima kasih.